istilahnya membantah, tapi harus dengan cara paling lembut gitu lah. Ya saya nggak tahu dia beneran apa enggak, tapi saya masih melihat ada ketulusan kalau dia belajar Islam kok. Nah sampai akhirnya Mereka yang menderita masalah tulang, amin. Ya sampai akhirnya dia bilang, ya kok nanti saya kalau mau belajar saya kontak ke Dondi ya, boleh silakan, kalau perlu datang ke studio gua podcast sama gua. Oh siap kata gitu. Nah ya mudah-mudahan aja kita sih, ya namanya orang mau belajar Islam ya kita husnuzon aja, kita doain aja, mudah-mudahan benar ya. Nah terus ngomong-ngomong ini ya nggak tahu ya, ini udah jalan Allah apa nggak tahu gimana. Saya dipanggil Oh Boris. Boris. Itu Boris. Waduh. Mantap. Keren kali Sir Doni mas. Si Boris Sir, waduh. Stand up komedi dong. Sir, Islamkan Sir. Iya bener banget. Iya kan. Gua begitu ngelihat yang undang Boris Bokir. Wah, Keren. kesempatan bagus nih kan dalam hati kan ya gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu kan, siapa tahu Allah pakai gue jadi ya orang. Sir dipakai Tuhan. Amin. Sir Dondi dipakai Tuhan, masya Allah. Kelihatan banget Si omongannya bang. Bokir itu yang mana sih yang orangnya? Itu bang, yang Boris itu bang, yang dia tuh Medan, dia sering ada komedian itu, dia sering ngundang siapa Bukan yang yang Habib. Mongol itu beda. Bukan. Dia sering pernah ngundang Mongol bang. Dia itu sering ketemunya sama Habib Ja'far, sama satu lagi si Onat bang. Itu udah deket-deket arah situ. ya? Nah, dia tuh sering sama Habib Ja'far bertiga sama Onat tuh sering bilang tuh dia takut kalau ketemu Habib Ja'far karena takut login gitu. Dia komedian sih memang. Tapi keren lah nanti caranya itu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat mereka semua. Masya Allah. Uni izin saya sedikit Uni. Monggo. Saya minta tanggapan Gurunda Juma, Kodondi sama Bang Ali tentang si Elia yang lagi viral ini pengen meleformasi Al-Quran. Itu aja. Oh gini. Saya izin ya Bang Zuma, saya jawab dulu ya. Iya silakan tuh. Saya tahu permasalahannya soalnya. Jadi Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Yes. Untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu dari dulu, saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Yes sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, iya maksud saya, kalau saya memang punya kesempatan bisa bicara dengan Kemenak, saya akan mengungkapkan juga keberatan Muslim terhadap Bible gitu. Iya dong. Iya, ya. Masya Allah. Oh iya, ini Sir Dondi sama Bang Zuma sedikit. Ini Bang Ali nggak bisa ngomong karena kebetulan. Masya Allah, Assalamualaikum Gus Yonatan Nandar. Masya Allah, Barakallah. Evangelis Yonatan Nandar. Waduh, ini yang ada masalah sama Baradae. Yonatan Nandar. Evangelis bukan apologet. Jadi gini, Bang Ali nggak bisa bicara. Bang Ali itu nggak bisa ngomong sekarang karena dia lagi naik mobil, supirnya Oten. Nah, jadi dia bilang begini sama aku, tolong sampaikan nih, ada poin yang ingin Bang Ali sampaikan tapi melalui saya, yaitu apa? Di belakang Bang Zuma dan di belakangnya Pak Dondi itu ada ulama dan para habaib.
Jadi mereka ini bukan orang, maksudnya mereka tuh punya Roh Kudus kalau kita istilahkan ya, walaupun kita nggak ada istilah-istilah gitu. Roh Kudus itu Al-Quran dan juga malaikat dalam Islam ya, maksudnya ada pensupport mereka gitu. Jadi satu lagi kata Bang Ali juga banyak ulama-ulama yang mensupport seperti Serdondi sama Bang Zuma ini yang tidak terlihat ya, para habaib dari MUI gitu. Jadi bahwa apalagi Saya menghimbau kepada seluruh pasien yang menderita masalah Ali ini orang nggak ngerti Bang Ali, apa yang poin terakhir aku nggak bisa sampein, nggak ngerti. Intinya Bang Ali nggak bisa ngomong karena ada Oten supirnya, takut dia ngomong nanti diturunin kata dia. Ya kita sapa dulu, di sini ada Evangelis Yonatan Nandar, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda Juma, Wah Dondi, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kenapa kita jadi dan teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi live ini disuruh ke sini, ada hajatan apa ini? Ulang tahun Serdondi Makan. yang ke-35 tahun. Masya Allah. Lanjut. Baik, saya sepakat dengan Kak Doni tadi kok. Uncle Bob, saya sepakat banget. Kalau mau dipermasalahkan tentang tafsiran Kemenak, tentang nubuatan, maka kita gugat juga itu LAI, jangan menggunakan kata Rasul, jangan menggunakan kata Allah, yang disalahgunakan proper name jadi generic name. Sepakat kok. Lanjutkan perjuangan. Masya Allah. Ya, jadi barangkali ini tuh adalah sebuah kecerdikan dari umaro kita yang ada di Kemenak supaya dibahas gitu. Jadi kita bisa counter attack untuk meminta hak kita kembali. Bukan begitu, Gurunda? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini Pak Desugi tadi ada yang mau disampaikan lagi, Pak Desugi, mungkin sebelum kita kembali ke Bang Zuma dan Serdondi, silakan. Iya. Intinya alhamdulillah kita memperlihatkan persatuan di antara kita ya, yang mungkin beberapa hari ini agak termakan oleh gorengan-gorengan kafir laknatullah yang membuat asumsi-asumsi yang aneh-aneh. Nah, pada hari ini kita sudah menunjukkan bahwa di antara para apologet muslim ya, para dai ini tidak ada permasalahan sedikit pun, nggak ada. Masing-masing kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing ya, tidak perlu kita menurut orang lain. Susah, sakit, merana kalau kita itu ikut-ikutan gaya orang lain. Nggak bisa. Gaya saya begini ya begini, gayanya Bang Zuma begitu, gayanya Kodoni begitu, gayanya Ustadz Nandar yang lebih bersanda, ya silakan saja. Ya silakan saja, masing-masing punya cara. Kayaknya Kores yang tengil kalau sudah ngadepin noten, ya silakan saja. Ya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum yang lain, saya mau mengucapkan juga ini dulu sebelum Bang Zuma masuk TikTok, Pak Desugi masuk TikTok, saya masih sendirian di TikTok tuh saya ditemani sama salah satu yang di bawah itu namanya calon presiden. Masya Allah, beliau yang nemenin saya untuk menghadapi Oten dulu. Bang Reza, Masya Allah, Barakallah, jarang nongol sekarang ya, mudah-mudahan sehat selalu tuh, namanya calon presiden, subhanallah. Ya, kita kembali ke terpental Bang Zuma ya, mungkin ke Serdondi nih. Serdondi, mungkin karena kita mau buka sesi debat habis ini, kita naikin teman-teman Oten. Serdondi mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau mau ikut debat bareng kita silakan, Ser. Kapan lagi coba? Silakan Serdondi. Kita belum ngomong, ini Gurunda udah naik. Oh ya, Bang Zuma, enggak, kita mau buka sesi diskusi, Pin. Bang Zuma pengen mamam titung katanya. Oh. Ya. Kemute, Sir, kemute. Kemute kah? Udah. Jadi siapa yang ngomong nih? Serdondi, Kores dulu. Serdondi, silakan. Oke. Waduh.
Baik, jadi syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menunjukkan ukhuwah Islamiyah baik kepada teman-teman muslim semuanya, Kualitas produk lokal. muslim semuanya, ataupun juga kepada saudara-saudara kita yang belum muslim. Yang penting tujuan kita daripada berapologetika ini semuanya tidak lain seperti yang tadi kata Ustaz Sugi, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada intinya kita semua ini membela agama Allah hanya untuk supaya Islam tidak direndahkan, Islam tidak dihujat, Islam tidak dihancurkan, atau Islam tidak di orang yang belum muslim ataupun orang yang muslim sendiri. Jadi saya berharap kita semua walaupun berbeda kendaraan, walaupun berbeda gaya, walaupun berbeda organisasi, tetap harus dijaga ukhuwah Islamiyahnya tanpa ada istilahnya saling curiga atau saling buruk sangka atau apa. Saya sendiri tidak pernah berpikiran macam-macam kepada teman-teman yang misalnya mendirikan organisasi apa. Semuanya itu adalah hasanah gitu ya. Semuanya punya cara sendiri-sendiri, semuanya punya organisasi sendiri, itu tidak masalah. Yang penting kita semuanya harus tetap sama-sama punya visi dan misi. Visinya sama, misinya boleh beda-beda. Yang penting visinya sama gitu. Nah, pesan saya hanya kita semuanya jangan sampai kita sama dengan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan menghujat sesembahan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan jadi saling memberikan argumen yang tidak berkelas gitu loh. Kalau yang memang menghujat udah rekam aja videonya, kumpulin, kirim. Nanti siapa tahu bisa kayak Gracia Pelo lagi kan gitu. Kita nggak usah banyak ngomong, ada yang menghujat udah kirim aja. Nah jadi saya sangat berharap hilanginlah yang namanya suzon di antara kita dulu nih. Kita harus bersih dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah gitu. Mari walaupun beda organisasi kita sama-sama berjuang gitu. Mau di satu media yang sama atau media yang lain, pokoknya kita pegangan kita cuma Islam aja gitu. Musuh kita tuh bukan sesama muslim. Musuh kita tuh kaum kufur. Jadi Islam kita diwajibkan untuk mencintai sesama muslim. Tetapi di dalam Islam juga kita juga diwajibkan untuk membenci kekufuran orang lain. Tapi bukan orangnya yang kita benci, tapi kekufurannya. Kita masih bisa ngopi bareng, kita masih bisa makan bareng dengan teman-teman yang belum muslim. Tapi kan tidak masalah. Bukan berarti kita tidak bisa berteman, tetap boleh berteman. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang menghujat, udah nggak usah banyak ngomong, rekam videonya sebagai alat bukti, kita ambil tindakan gitu aja. Kan mendingan begitu, bukan evangelis Yonatan Anda diam-diam tahu-tahu udah masuk Polda gitu kan. Iya kak. Ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya senang sekali malam ini bisa masuk ke Komal ini, bisa bertemu dengan teman-teman semua, orang-orang hebat. Mari kita rapatkan barisan. Siap. Seragam beda-beda nggak masalah, gaya beda-beda nggak masalah. Yang penting kita visinya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Ada izin dulu, ada satu pertanyaan dari netizen ini, ada 1,2 juta yang nonton nih. Kok masih banyak yang belum tahu. Kok dulu agamanya apa sih? Terus kenapa mau memeluk Islam kok? Banyak yang belum tahu loh kok. Ya 2 jam lagi. Enggak, di to the point aja kok. Banyak yang belum tahu, serius kok. Nah, jawabannya paling pendek gini, buka channel Dita. Udah selesai kan? Yes. Oke, mantap. Masya Allah. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bang Zuma, teman-teman yang lain di sini, juga buat Riva dan Julius yang sudah fasilitasi dengan acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga Islamiyah. Ya, ditunggu jaketnya, Sir. Makasih. Ya, dan saya berharap kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Sehat-sehat buat semuanya. Belum Saya Pak juga Dondi.
Ya, saya juga mohon doanya dari teman-teman semua di sini. Insya Allah tanggal 7 saya berangkat umroh, mohon doanya. Allahu Akbar. Amin. Sudah didoain aku ya, Ser. Ser doain aku ya, Ser. Doain aku, ya Ya, Allah. insya Allah ya. Kalau gitu saya pamit Amin. semuanya ya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Ser, makasih banyak ya, Ser. Amin. Sehat selalu, Ser. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sumai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ke Bang Juma. Bang Juma. Ya. Siap. Bagaimana Bang Juma menanggapi fenomena yang berkembang selama ini? Korek-korek intern, apalagi eksternal lebih parah itu. Apa ya, menista, fitnah Bang Juma. Terus secara intern juga, alhamdulillah sudah kondusif semuanya begitu. Gimana menyikapinya Bang Juma? Mau mundur atau terus maju nih Bang Juma dengan hal-hal beginian? Silakan. Jadi kalau saya ditanya ya, dari sejak dulu masalah-masalah yang ada di lapangan itu sudah kita semakin dewasa dengan adanya masalah-masalah itu. Masalah dalam arti kata semua ya, semua yang menjadi riak di dalam perjalanan berapologet. Itu justru membuat kita semakin dewasa, baik itu kematangan berpikir atau kematangan bersikap. Jadi ketika kemudian banyak yang contoh nih, banyak yang menjapri kemudian terkait dengan, oh ini kok ada yang kayak begini, kok bisa, Anda kok kayak gini, kok ada yang pro terhadap gerakan-gerakan tertentu untuk memusuhi Bang Suma, dan sangat disayangkan itu adalah orang-orang dikenal ya, kita sebut aja kok Akhidon dia. Jadi saya cuman senyum dan saya tertawa aja. Saya katakan saya nggak peduli mau dia Akhidondi, mau dia Habib Rizik, mau dia UAS, mau dia siapapun ya, saya nggak peduli. EGP dengan semua itu, orang-orang itu akan tersadarkan dengan sendirinya bahwa saya tidak butuh jempol. Pribadi saya sendiri, saya tidak butuh jempol, saya tidak butuh dibanggakan, saya tidak butuh dipuji, enggak, sama sekali enggak. Apatah lagi ketika dia menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah Kodondi. Waduh, saya katakan tidak mungkin lah, mustahil beliau mau berseteru dengan saya, mustahil. Mustahil beliau ingin kemudian adu argumen dengan saya, mustahil. Kenapa? Kita sadar dengan dengan keberadaan kita masing-masing. Kita sadar, kita paham, dan kita saling menghargai itu. Ya, apalagi kita ini seorang muslim, manalah mau kita itu dibuat mainan sama orang-orang yang tidak senang dengan Islam gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa dengan adanya riak yang terjadi internal, eksternal dari kita sendiri, masa dulu, sekarang, atau yang akan datang esok, hari, lusa, dan seterusnya, bagi saya itu hanya sebuah lawakan aja. Saya sudah mengatakan, badai sedahsyat apapun, saya tidak pernah akan surut. Nyawa saya, itu saya sudah infakkan untuk agama ini. Insyaallah. Jadi, Bang Andi, kita harus siap untuk menerima semua resiko yang akan kita hadapi ke depan. Siap, Komandan. Itu, Bang. Ikut jawab ya. Silakan. Silakan, Pak De. Bagi saya tantangan terberat ketika kita terjun di dunia apologet untuk membentengi umat itu adalah dari kawan kita tidur. Yes. Itu tantangan yang paling berat. Ya, dulu bagaimana ketika kita megang dikit aja HP ke HP terus. Ya kan? Betul. Dari istri, dari pendamping kita, itu tantangan yang paling berat. Nah, kalau yang di luar itu mah ringan-ringan saja, nggak pernah saya pedulikan mau ngomong apa kayak situ, nggak ada urusan. Yang penting tetap saya itu menjaga yang namanya taskhihuniyah. Ketika mau beramal, niatnya harus
dipasang baik-baik, ketika sedang beramal dikontrol baik-baik, setelah beramal niatnya juga harus dikontrol dengan baik. Jadi terus niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kita memperjuangkan agama ini karena kita yakin sebagaimana yang Allah firmankan, intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah akan permudah urusanmu. Allah tidak mungkin ingkar janji terhadap janjinya itu. Kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan permudah urusanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang perlu harus kita pegang kuat, dakwah ikhlas karena Allah. Kalau ada gesekan di antara saudara kita, wajar. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala tidak. Ya, visi misi, latar belakang, ya, pergaulan kita memang mempengaruhi semuanya itu. Nah, ketika kita menjadi satu wadah, tentu akan terjadi gesekan. Tapi ya tetap kembali lagi ikhlas. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, kita tidak akan rusak oleh orang lain.